Siang semuanya. Siang. Kita akan melakukan sesi training singkat mengenai konflik antar divisi, khususnya konflik pemasaran dan konflik divisi operasional. Sebelum memasuki sesi materi, saya akan memberikan pretest terlebih dahulu. Silakan kalian untuk mencatat. Pada soal pertama, yaitu apa yang dimaksud konflik antar divisi dalam organisasi? Boleh, siapa yang mau menjawab? Oke, Pak. Konflik antar divisi adalah perbedaan kepentingan atau tujuan kerja antar bagian dalam organisasi. Oke, jawaban yang sangat bagus ya. Lanjut ke soal nomor 2. Mengapa konflik sering terjadi antara divisi pemasaran dan operasional? Boleh, silakan yang mau menjawab. Boleh, silakan. Oke. Karena pemasaran fokus pada target penjualan, sedangkan operasional fokus pada SOP dan risiko. Baik, benar ya, karena hal ini sesuai dengan teori Lawrence dan Lorz tentang differentiation, yaitu setiap divisi memiliki orientasi dan tujuan kerja yang berbeda sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Dilanjutkan ke soal nomor 3. Berikan contoh konflik antar kedua divisi. Boleh, silakan yang mau menjawab. Boleh, silakan. Pemasaran ingin kredit dipercepat, tetapi operasional menolak karena dokumen belum lengkap. Oke, sangat baik ya jawabannya. Contoh tersebut sesuai dengan teori Thomas Kilmann, konflik model, di mana konflik muncul akibat perbedaan kepentingan antara pencapaian target dan kepatuhan prosedur. Dilanjut, saya akan menjelaskan konflik antar divisi pemasaran dan operasional. Konflik ini terjadi karena perbedaan orientasi kerja. Menurut Robbins, konflik tidak selalu berdampak negatif, tetapi dapat meningkatkan kualitas keputusan jika dikelola dengan baik. Dilanjut, saya meminta saudari Shiva menjelaskan masalah dari divisi pemasaran. Boleh, silakan. Kami memiliki target kredit tinggi, tetapi proses operasional sering memperlambat pelayanan. Oke, baik. Saya persilahkan kepada saudari Aisyah dari divisi operasional. Apa masalahnya? Kami harus memastikan proses sesuai SOP dan regulasi untuk menghindari risiko kredit bermasalah. Oke, berdasarkan simulasi yang tadi, solusi yang dapat dilakukan, yang pertama itu kolaborasi antar divisi. Menurut teori Thomas dan Kilmann, strategi kolaborasi merupakan cara terbaik menyelesaikan konflik karena menghasilkan win-win solution. Yang kedua, itu solusinya bisa penyelarasan tujuan bersama. Dan yang ketiga, komunikasi efektif. Menurut teori komunikasi, organisasi Kreitner dan Kinnick, komunikasi terbuka dapat mengurangi kesalahpahaman antar unit kerja. Selanjutnya, saya akan kasih soal post-test. 3 soal. Soal pertama yaitu analisis penyebab konflik antar divisi pemasaran dan operasional. Boleh, silakan yang mau menjawab. Konflik terjadi karena perbedaan tujuan kerja dan kurangnya koordinasi. Oke, analisis tersebut sesuai dengan teori Robbins yang menyebut konflik muncul karena perbedaan kepentingan komunikasi dan struktur organisasi. Dilanjut soal kedua. Solusi mana yang paling efektif menurut kalian? Boleh, silakan. Penyelarasan tujuan bersama. Oke, benar ya. Hal ini sesuai dengan teori Superordinate Goal Serif yang terbukti mampu menyatukan kelompok yang memiliki konflik. Dilanjut soal ke nomor 3. Buatlah strategi untuk mencegah konflik di masa depan. Boleh, silakan yang mau menjawab. Bentuk tim lintas divisi dalam proses pengambilan keputusan.
Oke, sangat baik ya. Strategi tersebut sesuai dengan teori team integration, model yang menekankan pentingnya kerjasama lintas fungsi untuk meningkatkan koordinasi organisasi. Selanjutnya, saya akan menilai benar dan salahnya dari soal ke-6 tadi. Untuk Syifa, benar berapa? 6. Oke. Selanjutnya, Nur Aisyah, benar berapa? 3. Oke. Baik, sekian dari sesi training ini dapat disimpulkan bahwa konflik antar divisi adalah hal yang wajar. Berdasarkan teori Robbins, konflik yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan kinerja organisasi. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.